Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Mungkin saat ini amalan ini bisa jadi yang saudaraku cari, yang saudaraku butuhkan, yang mana sesuai di judulnya. Jika memang saat ini bagi saudaraku sedang memiliki atau terlilit hutang berapapun jumlahnya, mau dari nilai terkecil 1 juta sampai miliaran rupiah, ratusan juta dan sebagainya. Di satu sisi kita ingin memiliki keinginan untuk membayarnya saudaraku ya, tapi apa daya, saat uang 1 peser pun tidak punya, mau jual aset apapun juga tidak punya, mau menggadaikan barang juga tidak bisa, meminta tolong kepada siapapun juga sudah tidak ada yang mau menolong atau peduli dengan kita. Nah, simpel saudaraku, dengan amalan ini memang sudah terbukti, dan ini termasuk diantaranya amalan pribadi yang sering Gusli gunakan, yang mana pada saat itu memang benar-benar dalam kondisi urgent, hutangnya sangat besar. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, hutang itu bukan hutang riba, tapi adalah hutang pinjaman dari sahabat Gusli sendiri yang nilainya tidak sedikit. Dan kebetulan pada saat jatuh tempo pada pembayaran, ternyata apa yang Gusli harapkan nantinya untuk bisa mengembalikan uang yang Gusli pinjam tadi tidak bisa terbayarkan. Karena apa? Karena ternyata yang Gusli harapkan tidak bisa memberikan bantuan. Lalu bagaimana langkah berikutnya? Teringat pada saat itu dari guru Gusli yang terdahulu pernah mengajarkan satu amalan ini. Dan alhamdulillah setelah malamnya Gusli praktekkan dalam tidak butuh waktu dari lebih dari 3 hari. Bersyukur pada Allah SWT. Entah keajaiban dari mana datang, bukan Gusli yang mendatangi, tapi orang yang tempat Gusli pinjam uang tadi mendatangi Gusli dengan sendirinya dan menyampaikan maksud tujuannya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yang mana sekitar beberapa bulan yang lalu uang yang jumlahnya sekian yang pernah saya pinjamkan kepada Gusli, tidak usah dipikirkan, dengan keikhlasan sepenuh hati itu sudah saya ikhlaskan dan tidak perlu dikembalikan. Subhanallah. Inilah bukti keajaiban dari apa yang pernah disampaikan, yang pernah dijasakan oleh guru-guru terdahulu, kemudian Gusli praktekkan, bersyukur kepada Allah, akhirnya apa yang selama ini saya khawatirkan itu tidak terjadi. Ya, karena hutang piutang itu selama kita masih punya hutang dan yang menghutang atau meminjami kepada kita itu tidak ikhlas, tidak ridho, itu akan menjadi beban kita baik di dunia sampai di akhirat kelak saudaraku. Namun di sini hukumnya, jika yang meminjamkan itu dengan sendirinya mengikhlaskan dan tidak menyatakan menjadi sebuah hutang lagi, itu hukumnya sudah sah dan bukan menjadi tanggung jawab atau risiko kita lagi, karena itu sudah diikhlaskan dan bukan bentuk hutang piutang dianggap lunas. Di sini saudaraku, pada kesempatan kali ini amalan ini nanti bisa saudaraku kerjakan ya, dengan satu catatan. Lakukan secara istiqomah dengan bersabar dan niatkan semuanya kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah.
libatkanlah Allah, maka di sini nanti dengan sendirinya Allah akan bereskan semua menjadi hajat kita. Amin. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada rahmatullah Allah. Namun sebelum Gusti lanjutkan, akan menjadi lebih baik atau untuk mengambil dari nilai positifnya dari amalan yang Gusti amalkan ini nantinya, mohon keikhlasan waktunya sejenak, khususnya untuk saudara-saudaraku yang saat ini baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini. Mohon dengan segala keikhlasannya untuk ikut serta membantu Gusli membangun dan membesarkan channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya, agar kedepannya jika ada konten-konten berikutnya akan ada notifikasi atau pemberitahuan di HP saudaraku masing-masing. Baiklah saudaraku, jadi untuk pengamalan sangat mudah. Di mana kita memiliki hutang dari nilai terkecil sampai nilai terbesar atau maksimal yang nominalnya tidak terhingga lagi, sampai yang dinilai miliaran rupiah. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita punya hutang sudah hampir jatuh tempo, tapi tidak bisa membayar karena kita tidak punya uang. Mau jual barang tidak ada yang bisa kita jual lagi karena kondisi kita memang minus dan tidak punya apa-apa lagi. Nah, disinilah nanti akan ada pertolongan dari Allah. Bisa jadi hutang itu dinyatakan lunas dengan sendirinya oleh yang meminjami uang tadi kepada kita. Nah, tapi ini berlaku untuk hutang yang secara pribadi, ya, yang bukan hutang bank. Karena kalau sistem hutang bank itu tidak bisa terhapus, tidak bisa diampuni karena mereka berdasarkan sistem. Berarti tidak bisa dilunasi, Gus. Bukan maksudnya tidak bisa dilunasi. Kalau hutang kita hutang secara pribadi, itu akan terlunaskan dari kerendahan dan kebaikan hati seseorang itu kepada kita, kemudian dinyatakan lunas. Kalau sistem bank bisa jadi nanti untuk pelunasannya tetap berupa uang, tapi dengan metode lain tentunya. Entah tahu-tahu kita ada menemukan rezeki yang tidak terduga yang datangnya dari segala penjuru, entah usaha kita yang tahu-tahunya sepi menjadi meroket dan melejit, kemudian ada pertolongan dari orang lain dan sebagainya, tapi bentuknya tetap uang untuk agar bisa membayarkan hutang ke pihak bank tersebut agar sistem itu dinyatakan lunas dan kemudian kita dinyatakan tidak punya hutang lagi kepada pihak bank manapun, ya. Ini perbedaannya. Kalau hutang pribadi artinya itu biasanya akan mendapat pengampunan atau pelunasan. Kalau hutang bank akan mendapatkan kemudahan dengan cara Allah, dengan izin Allah, nanti diberikan kemudahan hutang itu hingga akhirnya lunas. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, untuk menghemat waktunya Gusti lanjutkan. Tata caranya saudaraku, kalau memang kita sudah terdesak, sudah berusaha kemana-mana tidak bisa lagi, usahakan tepat jam 2 malam, ya, jam 2 dini hari. Itu sudah termasuk 3 malam, ya, mendekati jam 2 lebih 2 menit. Saudaraku laksanakan sholat hajat 2 rakaat, ya. Tentunya berwudu terlebih dahulu, bersuci dari kejadian besar, kemudian tepat pada jam 02.02 tepat, saudaraku mulai mengamalkan, membaca dulu, diawali dengan membaca sholawat Nabi, ya. Sholawatnya apa? Kalau versi Gusli selalu menggunakan sholawat Jibril yang sangat pendek, yaitu Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu baca dulu saudaraku. Ini dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat hajat 4 rakaat tadi. Jumlahnya berapa Abah Gusli? Jumlahnya jangan kurang, jangan lebih. Nilainya adalah 1100 kali. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, 1100 kali. Setelah 1100 kali, saudaraku, langsung berdoa. Kalau cara Gusli menyampaikannya cukup simpel. Ya Rasulullah, tolong aku, bantu aku untuk melunaskan hutang-hutangku ini. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, tolong aku, keluarkan aku dari kesulitanku ini dan bantu lunaskan hutangku ini. Itu cara memintanya. Nanti bahasanya boleh diartikan atau
ucapkan sesuai dengan bahasa kita masing-masing, tidak harus bahasa Arab. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Medan pakai bahasa Medan, orang Palembang pakai bahasa Palembang dan sebagainya. Intinya setelah kita bersolawat, serahkanlah, menyerah, berdahlah dan minta tolonglah langsung pada Rasulullah SAW. Ya, ini yang pertama. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu selesai dari 1100 bersolawat, kemudian kita berdoa. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat hajat 4 rakaat. Ya, ingat 4 rakaat, bukan 2 ya, tapi 4 rakaat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan saudaraku. Tentunya di rakaat pertama kita akan dibuka dengan surah Al-Fatihah. Itu tentunya pasti ada di setiap gerakan sholat kita. Setiap surah Al-Fatihah biasanya suratnya katakanlah basih, mau surat apa saja. Tapi di sini setelah di rakaat pertama, di saat kita selesai membaca surah Al-Fatihah tadi, wajib hukumnya untuk membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak berapa kali? 10 kali surah Al-Ikhlas. Qul hu tadi dibaca 10 kali saudara, di ayat pertama. Ya, di rakaat pertama. Kemudian bertemu lagi nanti di rakaat kedua, kita bertemu lagi dengan surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah di rakaat kedua, kita membaca Qul hu lagi sebanyak berapa? 20 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 20 kali. Diulang 20 kali Qul hu. Kemudian di rakaat ketiga kita juga dibaca lagi Qul hu-nya sebanyak berapa? 30 kali setelah Al-Fatihah. Nah, kemudian di rakaat keempat itu dibaca lagi Qul hu-nya nanti setelah Al-Fatihahnya itu sebanyak 40 kali. Jadi 4 rakaat itu, rakaat pertama Qul hu-nya 10 kali, di rakaat kedua 20 kali, di rakaat ketiga 30 kali dan di rakaat keempat 40 kali. Nah, itu harus dipahami ya. Wah, ini mungkin yang kacau nih cara menghitungnya bagaimana Gus? Sementara tangan kita sedekap tentunya ya. Tangan kita pasti disilangkan di dada. Nah, caranya mudah saudara. Coba dengarkan baik-baik. Jari tangan kita yang sebelah kiri itu ada 5 jari. Yang tangan ada 5 jari, berarti 10 kali. Itulah tasbihnya kita. Jadi tidak perlu menggunakan tasbih atau menggunakan catatan. Tidak pula harus menggunakan tasbih yang elektronik atau digital. Jadi cukup dengan jari kita. Dari dimulai katakanlah dari kelingkingnya tangan kiri dulu. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu ahad. 1. Gerakkan saja jarinya. Yang kedua pakai jari kedua, yang ketiga pakai jari ketiga. Pada hitungan keempat pakai jari keempat. Pada hitungan kelima jari kelima. Dan seterusnya. Gerakkan saja pelan-pelan. Tek 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 menggunakan jari. Nah, tinggal dikalkulasikan saja. Kalau 10 kali berarti 10 kali jari kita selesai. Kalau 20 kali berarti 2 kali ulangan kanan dan kiri berarti sudah 20 kali. Jadi tasbihnya adalah jari kita sendiri untuk cara menghitungnya. Mudah ya. Nah, setelah itu sudah selesai saudaraku, kemudian seperti biasa, kemudian membaca surah Al-Fatihah 3 kali dengan posisi kita duduk. Ya. Kemudian sampaikan bertawasul tentunya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga untuk diri kita sendiri. Nah, itu bertawasulnya seperti itu. Jadi ada 3 ya, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita dan kepada diri kita. Setelah bertawasul dilanjutkan dengan doa. Doanya ingat cukup 1, tidak boleh 2 atau 3, tidak boleh bercabang-cabang. Kalau saat ini kamu memiliki, saudaraku memiliki hutang 20 miliar, ya sudah, ya Allah, hamba mohon, lunaskanlah hutangku yang 20 miliar ini. Itu saja doanya. Ingat ya, ini khusus doa untuk meminta pelunasan hutang, bukan untuk meminta uang dalam arti untuk modal usaha, untuk beli rumah, untuk beli mobil, atau untuk membeli sesuatu yang lain. Khusus untuk memang benar-benar kebutuhannya untuk melunasi hutang berapapun nilainya itu dipahami. Nah, yang menjadi penyakit kita saudara itu 1, pasti itu kita sering temui,
Begitu nanti uangnya sudah ada, katakanlah kita punya hutang di bank 100 juta, ternyata entah dari mana jalannya, tahu-tahu terwujud uang 100 juta itu sudah cukup. Karena belum jatuh tempo, akhirnya menggampangkan. Kan ini masih cuma angsurannya per bulannya hanya 5 juta. Mending diangsur dulu, sisanya saya belikan motor. Menggampangkan. Hati-hati, kalau itu sudah aku langgar, sudah aku lakukan, demi Allah, maka tidak akan segera lunas hutang saudaraku. Jadi begitu hutang kita 100 juta, menerima rezeki yang bentuknya wujudnya 100 juta, lunaskan. Itu adalah detik akhirnya. 1 miliar, di saat kita pegang 1 miliar, lunaskan di bank itu. Nah itu kalau sistem bank, ya, perbankan. Tapi kalau sistem pribadi, tidak harus menunggu uangnya. Nanti saudaraku bisa lihat sendiri, tahu-tahu dengan jalan Allah, dengan caranya Allah, atas izin kehendak Allah, hutang kita biasanya akan dinyatakan lunas oleh yang meminjaminya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat surga di rahmatullah Allah, Gusti rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Silahkan untuk saudaraku, siapapun yang mendengarkan audio dan video ini yang saat ini sedang terlilit atau memiliki hutang berapapun jumlahnya, ini sudah Gusli ijazahkan, tinggal mempraktekkan, tinggal mengamalkan, sekiranya agar ini menjadi lebih mustajab, lebih barokah, dan segera terwujud apa menjadi keinginan saudaraku semuanya. Khususnya bagi untuk menekan tombol subscribe, tolong bantu tekan tombol subscribe di video ini, tekan tombol loncengnya. Dan Gusli doakan untuk saat ini juga, detik ini juga, telah menekan tombol subscribe, menekan tombol lonceng, Gusli doakan berapapun hutang saudara-saudara yang memiliki saat ini segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk saat ini juga, untuk seluruh saudaraku yang mendengarkan audio video ini yang sedang memiliki atau terlilit hutang saat ini, silahkan tuliskan di kolom komentar qabiltu dan sebutkan apa menjadi hajatnya. Nanti insya Allah akan Gusli kita aminkan, dan kita aminkan bersama agar seluruh hutang-hutang saudaraku berapapun nilainya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah saudaraku, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, dalam perkataan. Mohon dimaafkan dari dan batin, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tak lupa juga Gus ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak dan menyempatkan waktunya untuk menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.